agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, ku cinta kau Tuhan, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu kami mau selalu menyembahmu dalam hadirat-Mu yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi katakan Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Namamu indah Tuhan, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Selalu pujimu, ku mau menyembah, sembah Dia, ku selalu sembah. Haleluya, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, mau memujimu, selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak, yes, semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian,
Hanya Dia yang layak. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku selalu sembah-Mu. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, memuji nama-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, keagungan. Haleluya. Engkau kekuatan, Engkau perisai kami. Haleluya. 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 Tetap menyembah Tuhan, tetap sembah Dia. Sembah Dia di tempat kudusnya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lebih lagi Tuhan. Yes. Lebih lagi Tuhan. Hadirat-Mu. Sembah Dia di dalam hadirat. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan kekuatannya yang dahsyat. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Percaya, percaya, percaya. Yes, Lord. Jesus.
Kudus, kudus, Engkau Tuhan Maha Kuasa. Layak anak domba, layak anak domba, layak anak domba. Engkau kudus, kudus, Engkau Tuhan Maha Kuasa. Layak anak domba, Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus, kudus, Engkau Tuhan Maha Kuasa. Layak anak domba, layak anak domba. Engkau kudus, kudus, Engkau Tuhan Maha Kuasa. Layak anak domba, layak anak domba. Engkau yang layak, layak anak domba. Engkau pujian ini. Layak anak domba, layak anak domba. Engkau kudus, kudus, Engkau Tuhan Maha Kuasa. Layak anak domba, layak anak domba. Amin. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Tuhan. Sebab Dia yang kudus, Dia yang bertata di atas pujian umat-Nya. Kami menyembah-Mu Tuhan yang kudus, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. We worship you, ya Rabbi, Shakata Karabarabara. Haleluya. Engkau yang layak disembah.
Sikiara Baba. Haleluya. Pujian hormat kuasa bagi Raja, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi pujian hormat kuasa bagi Raja, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar
Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Amin. Syukur selama-lamanya bagi Dia segala puji, hormat serta syukur. Bagi
hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagimu Bapa di sorga. Haleluya. Engkau kudus, Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang menjadi fokus ibadah dan penyembahan kami malam hari ini. Tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia, untuk penyertaan-Mu sampai ada kami saat ini. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Pujian sudah kami naikkan, saatnya kami akan memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang telah memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus, urapan-Mu turun atas kami sekalian. Kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa, siap dengan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin, haleluya. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan, haleluya yang meriah. Berikan senyum dulu kiri kanan saudara, haleluya. Senyum yang terbaik, puji Tuhan. Apakah terlihat muka-muka cipuru? Leba kong Andre. Oh, lebat mi. Nake kamande tena. Belum. Apakah? Ya. Lebih 30 tahun saya di Makassar untuk mau bicara Makassar. Padahal hari-hari mertuaku dengan istriku hari-hari pakai bahasa Makassar, tapi saya agak sulit, susah. Tapi nggak bisa dijual, tetap saya ngerti. Puji Tuhan, shalom. Nah, gini, kalau saya katakan shalom, saudara katakan damai di hati. Ketika saya katakan damai di hati, saudara katakan shalom, oke? Shalom. Damai di hati. Iya, tepuk tangan dulu. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor. Saya senang panggil Ibu Foni, Ibu Gembala, Bugem. Kalau chatting Bugem. Ya. Puji Tuhan, sesama rekan pelayanan. Kita harus saling memberikan hormat. Bukan kita mau cari hormat, tetapi layaklah kita memberikan. Seperti itu. Karena ada tanggung jawab besar yang Tuhan percayakan. Nah, oleh sebab itu orang-orang yang mulia, jemaat yang luar biasa, jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kita menginginkan hari-hari ke depan kita lebih baik lagi. Yang setuju katakan amin. Kita nggak mau ketika kita percaya Yesus terus nggak ada perkembangannya, nggak ada apa lagi. Apa istilahnya yang keren ya? Ada istilah yang keren lagi? Ya terserah saudara. Yang penting saya inginkan saudara lebih baik lagi. Tapi jangan berpikir begini. Kalau saudara katakan begini, puji Tuhan. Ketika saya percaya Yesus, saya diberkati Tuhan. Diberkati apa? Kalau saudara bilang, oh saya dapat proyek, saya dapat naik pangkat dan sebagainya. Kalau itu semua pendekatannya jasmani saudara. Rasul Paulus sangat sedih kalau dia dengar itu. Ya. Itu pasti akan diberikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tetapi kalau semata-mata kita bangga ketika kita terima Yesus dengan kalimat-kalimat yang mau nyatakan kepada dunia, ini loh, aku dulu naik motor, sekarang naik mobil. Mobil apa? Mulai kita. Bukan itu tujuannya. Yang setuju katakan amin. Karena Rasul Paulus akan sedih, dia katakan begini, saya dulu orang berkuasa. Pengikut-pengikut jalan Tuhan aku kejar-kejar, bahkan aku bunuh.
Dan aku perintahkan ya anggotaku, dan aku menyaksikan yang namanya siapa yang masih mati syahid pertama. Stefanus, menyaksikan dia dirajam dengan batu. Aku berkuasa, aku kuat, orang takut. Tetapi tahukah kamu ketika aku percaya Yesus, aku buta 3 hari 3 malam. Apa yang menjadi kebanggaan saya percaya Yesus Kristus? Dulu aku kuat, tapi ketika aku terima berjumpa dengan Yesus, aku buta. Apa enaknya? Saudara kasihan Tuhan, tetapi bukan berarti semua hal-hal yang ada dalam dunia ini, ya, Tuhan tidak akan percayakan kepada saudara. Pasti sesuai dengan takaran yang memang Tuhan tahu kita punya kemampuan di situ. Nah, saudara kasihan Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk para pengurus, ya, yang sudah mempercayakan saya untuk bisa melayani saudara malam hari ini, menjadikan hidup lebih berarti. Ada ayat yang luar biasa saudara di dalam Mazmur. Seringkali kita dengar itu di rumah duka. Orang yang mati dalam, apa katanya? Sampai mati. Kita punya nilai tetap tinggi. Yang setuju katakan amin. Nah, dalam kehidupan ini jangan sampai keberhargaan diri kita terdegradasi dengan keadaan kondisi yang ada dunia ini. Karena dalam 2 Timotius 3 ayat 1 akan datang masa yang sukar, katanya, lalu orang akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Bahaya itu. Tapi kalau memperhatikan diri kita untuk lebih baik lagi, bagaimana memperlakukan, memanage hidup kita untuk tampil lebih baik lagi. Bukan hanya kepada manusia tetapi kepada Tuhan. Nah itu. Tetapi jangan sampai kita hanya memperhatikan diri kita untuk apa? Untuk kepentingan kita sendiri. Nah, manusia cenderung melegalkan apa saja agar bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Itu manusia. Kalau boleh kan? Ya. Kalau boleh kita main sikut, kalau boleh kita jatuhkan teman kita, kalau boleh. Dan itu prakteknya seperti itu. Tetapi sebagai seorang Kristen kita harus mampu mengenal diri sendiri. Ya, jati diri kita saudara. Siapa? Dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai saksi Kristus. Saudara, ketika saudara terima Yesus, saudara bukan hanya, oh iya, kita kumpul-kumpul yuk, cuma itu aja, terus apa? Oh kalau boleh Tuhan berkati dan lain sebagainya. Ada tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat yang kita tahu bagaimana amanat agung itu tidak semata-mata ditujukan kepada gembala, pendeta dan lain sebagainya. Bagi orang yang percaya. Artinya kita harus menjadi saksi. Ada kesaksian. Dan tahukah saudara, Wahyu katakan, ya, salah satu yang bisa mengalahkan iblis selain darah Yesus adalah kesaksian tahu lagunya? Darah Yesus dan kesaksian kita. Next. Nah, oleh sebab itu saudara, kita akan diperhadapkan yang namanya pilihan demi pilihan dalam hidup ini. Kita akan belajar sedikit. Kenapa orang katakan hidup itu adalah pilihan? Karena setiap saat kita diperhadapkan dengan pilihan. Kita mau bekerja, pilihan. Apalagi, halo yang masih jomblo, anak-anak muda. Kita mau cari apa? Kita mau. Makanya ada istilah di Manado, jangan pilih-pilih. Lama-lama dapat langsa busu kata. Namanya pilihan. Tentu kita mau lebih baik, toh mendapatkan yang terbaik. Amin. Yang sudah menikah, siapa minimal punya pacar 5 sebelum menikah? Ai. Ya.
Tapi jujur kita mau semuanya yang terbaik, bukan? Ya, kalau toh ya. Sudah tahu akibat pilihan yang salah, maka kita ada sampai saat ini seperti ini. Kita harus terus ya mencari Tuhan, apalagi mau bertobat lain sebagainya, karena ada warisan dosa. Ada peristiwa namanya Taman Eden, akibat salah pilihan. Nah cinika, bajiki. Padahal kodi. Kan sudah dibilang. Apakah mereka dibatasi? Tidak. Dikatakan semua. Wow. Ketika bilang semua, orang Manado bilang nasrambang. Serambang itu apa di sini? Sikat semua. Ada banyak orang Manado di sini? Ada. Iya. Hidup ini pilihan. Kalau saudara lihat dalam Ulangan 30 mulai ayat 9 sampai 19 itu banyak hal disampaikan. Saudara bisa baca di rumah saja. Tetapi di ayat-ayat tercatat 19 ada satu pilihan diperhadapkan bagi kita. Mau berkat atau kutuk. Tetapi dianjurkan, disampaikan, diperintahkan, pilihlah. Ya. Jadi pilihan itu diberikan, saudara. Dan kita harus memilih. Dan saudara tidak memilih, itu pilihan juga. Merupakan pilihan. Lebih baik kita memilih, kadangkala mungkin salah, kita bisa koreksi. Dari kita menjadi orang yang abstain. Itu kurang bagus juga. Walaupun itu pilihan kita. Nah jangan sampai, saudara. Jangan sampai kita menyesal. Next. Ada penyesalan itu satu hari. Ibu-ibu tahu yang baru pertama kali memasak. Ya. Lanjut aja lah. Next. Ada yang namanya penyesalan 1 bulan. Ada ibu-ibu pernah ke salon tiba-tiba salah gunting. Aduh. Ibu-ibu mau tunggu berapa lama supaya bisa kurang lebih 1. Nah laki-laki itu kentara, saudara. Saya mempersiapkan yang terbaik karena ada 2 bulan ini saya jarang keluar karena mengawasi tukang di rumah. Jenggot sudah panjang, tapi saya lihat putih. Saya bilang, kurang bagus. Kalau hitam-hitam ada di sini. WL itu ada jenggot hitam, bagus kalau kelihatan. Kalau sudah putih kan, ada orang bilang kurang. Jadi saya lihat begini. Saya lihat kumis saya sudah agak panjang, ini saya sudah potong-potong. Salah potong. Akhirnya saya bikin pendek memang. Salah potong. Akhirnya pendek. Lama-lama saya lihat, kurang ganteng ini kalau pakai jenggot. Apalagi mau berhadapan melayani di Rupe. Maka tadi sore pas saya cukur. Sekarang ganteng kan? 1 bulan Bapak Ibu. Penyesalan. Next. Ada yang namanya 1 tahun. Tahun depan kayaknya malas Kak mau naik kelas. Ada yang begitu? Tahun depan tahun depan lagi. Penyesalan 1. Next. Ada yang namanya penyesalan seumur. Tadi kan saya bilang mau menikah kan pilihan. Bagaimana pastor? Pilihan kan? Jangan sampai hari-hari yang engkau lalui, hari-hari ku lalui, bukan bersama Yesus. Setiap saat kita katakan ini makhluk ini, susah untuk mesingkirkan lagi, sudah sangat bisa. Penyesalan seumur hidup kalau kita salah. Makanya kalau salah perbaiki, terimalah apa adanya, amin. Mungkin ada di antara kita mungkin masih baku bombe. Kadang-kadang kita lihat begini, ada. Enggak ya, baku-baku sayang ya. Tapi lebih parah lagi ini. Next. Ini yang saya mau katakan. Penyesalan yang kekal. Engkau ada hari ini.
merupakan pilihan yang terbaik. Sama-sama katakan amin. Yang terbaik. Saya sering katakan di jemaat, kalau engkau melakukan sesuatu, lakukanlah yang ada hubungan dengan kekekalan. Jangan sampai saudara, itu bagian pilihan. Nah, untuk menjadikan kita hidup lebih berarti, kita akan diperhadapkan lagi dengan satu kondisi tertentu di mana ada yang namanya kesempatan. Ya. Kesempatan bukan dicari. Dikatakan sebab di sini banyak kesempatan, kata Rasul Paulus. Bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Nah, kadang-kadang persoalan di sini, Pak Pendeta, ada kesempatan, saya mau ambil ini. Kesempatan itu apa? Peluang. Kesempatan itu adalah apa? Satu masa periode atau satu tenggak waktu ya. Nah, arti dari kesempatan adalah satu peluang atau prospek yang baik. Seperti untuk kemajuan, untuk kesuksesan. Pak Gembala, saya sudah ada, tapi katanya, ini kadang-kadang kita belum melangkah sudah berhenti. Rasul Paulus ada banyak penentang. Nah, kalau tidak ada kesempatan, ciptakanlah kesempatan. Yang setuju katakan amin. Ada banyak peluang-peluang yang bisa kita ciptakan. Dalam area apa saja saudara kesalam Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kita talenta yang luar biasa. Yang percaya Tuhan memberikan talenta kepada kita, katakan amin. Walaupun mungkin engkau cuma satu. Tapi kalau engkau maksimalkan, dia akan menjadi 2. Itu lebih baik daripada 5 hasilnya 9. Jangan lihat angkanya 9. Nah, sampai 100%. Kalau 1 jadi 2 itu 100%. Tuhannya bilang bagus. Tetapi ini walaupun kelihatannya, kadang-kadang kita manusia kan lihatnya angka. Betul? Kadang-kadang kita jelas, kita cemburu kepada yang lain. Karena kenapa dia bisa, kenapa? Saudara, kita semua bisa, sama-sama katakan bisa. Apalagi dalam pelayanan. Minimal kehadiran saudara itu juga sudah ambil bagian dalam satu kesuksesan daripada ibadah. Amin saudara. Ibadah bisa berjalan dengan baik saudara, bukan hanya ada pemimpin pujian, saya sebagai pengkhotbah, semua pengurus. Keberadaan saudara itu bagian, sekali lagi, dari bagaimana Tuhan akan memberkati ketika kita berkumpul dengan sehati. Jangan kata bilang, aduh saya enggak seperti pemimpin pujian suaranya bagus. Ya. Saya rindu, tetapi kayaknya enggak bisa. Tetapi di mana engkau merasa bahwa di situ engkau bisa berfungsi dengan baik, lakukan itu. Engkau mungkin tidak bisa berdoa. Saya sudah tahu kalau saya datang ke sini pasti di sini yang duduk. Ini ada pengawal saya nih. Yang lalu juga waktu saya khotbah di hari Selasa, ada beliau. Betapa rindunya ketika biasanya ada orang di samping saya kok tidak ada gitu kan? Karena rata-rata kita sudah kapling tempat-tempat. Saya tahu Pak Goni duduknya di sana karena setiap datang kalau ketemu selalu di pinggir sana, jarang di sebelah sini. Ya kan? Jadi kalau tengok-tengok begini mana ada rambut putih, oh enggak ada, oh berarti enggak ada ya. Rindu kita supaya kehadirannya ada. Kita rindu itu semua. Saudara kesalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ya. Ada banyak kesempatan, tapi kenapa kita tidak bisa maksimal? Karena belum apa-apa kita sudah lihat penentang. Rasul Paulus kata banyak penentang. Justru itulah menjadi apa? Menjadi barometer kita apakah kita memang mau maju, kita punya niat atau tidak. Kalau kita mau lebih baik lagi, melangkah lebih baik melangkah.
Karena langkah pertama itu menentukan, amin saudara. Selanjutnya serahkan Tuhan, amin. Ya, karena dalam Mazmur 37 ayat 23 katakan, kalau tidak salah dikatakan begini, ya langkah-langkah orang yang berkenan itu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan. Ketika dia jatuh tidak sampai tergeletak. Pokoknya jalan aja dalam perkenanan Tuhan. Resiko ada Bapak Ibu, amin. Apapun yang kita lakukan ada resikonya. Tetapi ketika kita sudah berani melangkah dan menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, Tuhanlah yang menuntun. Ketika kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan terjadi, Alkitab katakan, tangan Tuhan menopang. Apakah kita tidak bangga menjadi anak Tuhan? Ada jaminan di sana, saudara. Ya, next, yang berikut, kita akan diperhadapkan dengan kompetisi. Saya dulu punya hobi, ada hobi sedikit. Ya, biasa laki-laki begitu. Ya, ada olahraga, semua mungkin pria yang mau dibilang apa, ya minimal ada latihan karate kah, atau judo, tinju. Waktu saya kira-kira SMP mau SMA, saudara, beberapa latihan saya ikutin. Baik tinju, baik judo, karate, terakhir karate. Ya. Pertama karena saya dulu suka dibully. Itu tujuan saya pertama. Kakak saya perempuan seringkali membela saya. Sampai dia kejar orang itu sampai di bawah kolong tempat tidur. Saya ingat sekali. Kakak saya bilang, keluar ngana, keluar ngana. Teman saya bersembunyi di bawah tempat tidur. Karena dia bully saya. Itulah sebabnya akhirnya saya latihan. Waktu latihan saya makin berani, saudara. Makin berani. Tetapi hanya saya menyadari bahwa kita latihan itu bukan untuk menyakiti. Namanya bela diri. Membela diri. Tetapi bahaya yang saya bilang bela diri. Di titik tertentu dia bisa membalas pada titik mematikan. Itu bahaya. Ya. Biasanya kita bela diri, Pak, orang pukul tak, kita membela diri. Padahal kita sudah tahan ini, pukulan satu kali selesai. Itu bahayanya. Ya, saya mau, saudara. Nah, ketika mau naik tingkat, kami harus fight, namanya komite. Kuku saya bukan cuma satu kali terlepas, gara-gara berhadapan, keluar saudara, berdarah. Tapi pada waktu itu sportif kita. Pulang baru rasa sakit, saudara. Tidak ada kebencian di sana. Makanya dikatakan begini, kompetisi yang sehat sangat diperlukan bagi kita semua agar ada tolok ukur dan sekaligus mengukur kemajuan demi kemajuan yang sudah kita capai. Termasuk di dalam pelayanan kita. Termasuk kita sebagai anak Tuhan, mengiring Tuhan. Jadi jangan anggap itu hal yang negatif. 2 Timotius katakan begini, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ada aturan-aturan main. Di dalam kehidupan kita ini sedang berkompetisi. Sebagai anak-anak Tuhan ada aturan main yang Tuhan sudah berikan lewat firman Tuhan. Ada hukum-hukumnya di sana. Tetapi mari kita bertanding itu dengan apa? Dengan sportif. Kita terima itu semua untuk menentukan sejauh mana posisi pengiringan kita kepada Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Jangan sampai kita merasa bahwa wah, kita nih sering beribadah dalam pelayanan. Saya juga sampaikan teman-teman. Jangan kira dan jangan sampai kita merasa bahwa wah, kita sudah melakukan itu. Kita sudah memuji memuliakan Tuhan, kita lakukan semua, apalagi talenta, karisma yang Tuhan berikan. Saya takutnya Matius 7 ayat 23 itu terjadi, saudara. Mulai yang pertama dia katakan banyak orang pada akhir zaman berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku punya alasan-alasan mengatakan bukankah aku, mereka dalam pelayanan menyembuhkan orang.
bernubuat dan sebagainya. Tetapi ayat selanjutnya katakan sedih, saudara. Dikatakan aku tidak mengenal kamu. Hai pembuat kejahatan. Ngeri, saudara. Jadi justru kadang-kadang Tuhan izinkan supaya kita bisa, oh iya, ketika kita berhadapan dengan lawan yang kuat, kita bisa mengintrospeksi diri lagi. Jangan sampai kita sudah rasa, sudah di zona nyaman, tiba-tiba, wah, ternyata musuh kita lebih cerdik. Dia melihat perkembangan kita, saudara. Dan musuh kita yang kita hadapi ini, dia sudah ada sejak kekekalan. Dia sudah tahu sifat manusia. Maka kadang-kadang ada ceritanya, dia kadang-kadang sedih. Bukan dia lakukan, selalu dia menjadi kambing hitam. Ih, dasar iblis itu yang ini. Padahal dia sendiri. Itu musuh kita. Nah, apapun yang kita hadapi, saudara, tetap kita maju. Sama-sama katakan maju. Amin. Memang lumayan naik 3 lantai. Tapi saya lihat ada orang-orang juga yang di atas usia saya, waduh, saya baru 61. Tapi ada yang di atas itu masih, tapi saya naik juga. Tapi kalau sering-sering naik turun kita lebih kuat. Amin, saudara. Makanya sering-sering datang. Next. Siapa yang tidak pernah atau tidak ada masalah dalam hidupnya? Coba angkat tangan. Tidak pernah mengalami masalah. Ayo. Atau siapa di antara kita yang sekarang ini lagi bermasalah? Wah, jujur ini, jujur. Nah. Saudara, selama kita hidup, kita memang diwarnai dengan persoalan demi persoalan. Dan tujuan Tuhan mau kita bisa menyelesaikan itu, amin. Tuhan mau itu. Karena Ayub 14, ayat yang pertama dikatakan, setiap manusia yang lahir dari perempuan. Oke ya, salah. Bisa tampilkan? Ayub 14 ayat yang pertama. Dikatakan manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh dengan kegelisahan. Ada yang pernah gelisah? Atau sementara gelisah hari ini? Ada? Maka sebentar kita berdoa. Dikatakan bahwa manusia yang lahir dari perempuan itu singkat umurnya dan penuh dengan kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Pasal ayat 14 katakan, kalau manusia mati dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan berharap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Ayub mencatat, menceritakan hari-hari yang dia lewati, saudara, penuh dengan pergumulan. Dan Ayub mencatat manusia yang lahir dari perempuan. Kita tahu semua ini, kita lahir dari seorang perempuan. Ada yang dari laki-laki mungkin? Ada dari pohon? Enggak ya? Dikatakan manusia, berarti dari manusia. Atau ada manusia pohon, enggak kan? Singkat umurnya, jadi kalau engkau ada sampai hari ini bersyukurlah. Ini Alkitab bilang, saudara. Ya kan? Berarti kalau kita panjang umur bersyukurlah. Amin. Karena hari itu tidak pandang dia. Dia sehat, dia kuat, dia sakit. Saya pernah melayani dan memakamkan bayi yang dipanggil Tuhan sejak masih dalam kandungan. Waduh, orang bilang kayak malaikat, mungkin seperti itu saya lihat. Saya pernah dipercayakan untuk melayani pemakaman seorang ibu yang umurnya 92 tahun. Ketika acara itu, pada hari itu mereka pakai baju merah.
bukan hitam lagi. Kenapa? Umur 90 ke atas itu bersyukur katanya, sudah capai. Kalau orang Manado itu udah orang usir. Orang Manado, orang lagi berduka ngana pakai merah, pergi ngana. Kalau enggak datang banting dia tanduk. Gitu. Saudara kesalahan Tuhan, selagi kita hidup, ada masalah-masalah yang harus dan akan kita lewati. Ketika saya ambil ini saudara lihat ada itu mobil derek ya. Mobil derek. Ya kemarin kita masih ada viral katanya ada tabrakan ya. Viral. Nah salah tahun lalu saya melayani Paskah. Kegiatan dari Bank Indonesia, Paskah mereka lakukan di Jalan Singa. Kita ibadah di, Jalan Singa apa? Anak-anak apa lagi? Panti Asuhan. Saudara, saya lagi khotbah, Pak lagi khotbah di situ. Tiba-tiba satpam dari BI keluar, tiba-tiba sudah rame di luar, saudara. Saya tetap biarin aja. Setelah selesai, langsung ada Pak Pendeta. Kenapa? Pak Pendeta punya mobil itu diserempet. Oh, pantas. Lagi saya khotbah, serempet. Tapi bersyukur sejak awal. Ketika Tuhan perbicarakan kendaraan pribadi, saya sudah tidak jadikan itu permanen. Saudara tahu? Ada kan dulu rumah, jangan permanen, semi permanen kan? Kenapa semi permanen? Karena tanah itu tanah pemerintah. Satu saat pemerintah ambil, dibongkar, kita tidak rugi. Tapi kalau kita bangun permanen, pemerintah ambil, kita rugi. Barang yang Tuhan percayakan, sekali lagi, saya tidak jadikan permanen bahwa itu milik saya. Ketika tergores, hatiku tidak tergores. Tapi waktu mobil baru saudara, tergores, istriku yang tergores. Dan saya kena goresannya saudara. Aduh, dia bilang, ada mobil baru tidak perhatikan, tidak. Sudah begitu. Lama-lama akhirnya saya ajar istri saya. Jangan jadikan itu semua permanen. Itu hanya titipan sementara, amin. Satu saat Tuhan bisa ambil, maka kita akan kecewa. Saudara bisa bayangkan, saya lagi khotbah loh. Tiba-tiba baru saya sadar, oh iya pantas saya lagi khotbah, satpamnya keluar. Satpam BI kan ada, orang-orang pada keluar. Wih, ada apa ini kan? Selesai baru, apakah saya marah? Enggak, saudara. Kita punya cerita nanti katanya datang orangnya, betul dia datang dan dia bisa selesaikan, puji Tuhan. Setelah ganti rugi dia bilang, iya saya transfer Pak. Sekian, saya bawa di Honda bilang 1 juta lebih, 1 juta per, ya karena satu ini. Pak boleh saya transfer setengah? Boleh, enggak apa-apa. Berikutnya, saya bilang enggak usah transfer. Berarti saya rugi setengah. Tetapi saya merasa bahagia bisa membuat anak ini yang bekerja, belum mapan mungkin. Ya, pasti dalam hatinya berterima kasih, pasti. Walaupun dia bukan sesama iman. Yang bisa kita lakukan seperti itu. Tetapi kalau kita belum beres saudara, jalo-jalo orang. Tahu jalo-jalo? Wih, jangan sembarang saudara. Hati-hati. Nah melalui masalah, sekali lagi kita akan lebih dewasa. Ya untuk merebut hidup yang lebih berarti. Justru ketika kita tidak bertindak, bukan berarti kita lemah saudara. Bagi orang mungkin, katanya banyak kenalan, katanya biasanya begitu kan? Katanya temannya, apalagi ada yang sempat bilang, iya kan biasa melayani di Polrestabes, di Polda, kan banyak teman ini di Kodam. Itu bukan itu masalahnya. Ini barang ini cuma titipan. Jangan sampai tergores hati kita tergores. Dia bilang, Tuhan tidak jaga, saya lagi melayani. Kenapa Tuhan tidak jaga? Emang Tuhan itu satpam saudara untuk jaga-jaga mobil saudara. Ya, ada yang bicara datang main. Justru Tuhan tahu hatimu, dia akan uji. Di mana kita mulai berpikir demikian, Tuhan akan datang pada posisi itu. Kalau saudara sadar, puji Tuhan. Kalau saudara tidak sadar,
Bahaya. Ada orang sampai boleh kata bilang Tuhan itu wah banyak-banyak ini karena apa? Karena satu kejadian yang menyakitkan dalam dirinya. Ada seorang hamba Tuhan sekian tahun dia meminta anak. Setelah Tuhan berikan saudara, tidak lama kemudian anak itu belum dewasa. Tuhan panggil dengan sebuah kecelakaan. Dia kecewa berat. Hamba Tuhan. Apalagi dia minta dengan cucuran air mata. Dengan doa puasa saudara. Mungkin ada bahasa yang saya dengar. Kalau memang mau begini lebih tidak usah kasih. Berarti itu orang Manado kan. Kalau begini Tuhan lebih tidak usah kasih. Daripada Tuhan kasih Tuhan ambil lagi. Iya. Adakah di antara kita seperti itu? Jangankan itu, ada barang-barang yang lain mungkin. Kalau mungkin tiba-tiba ya mungkin. Tuhan bilang, kau berlebihan. Cukup nih, kasihan itu, mungkin dia lebih membutuhkan. Pernahkah engkau punya perasaan seperti itu? Ketika engkau mungkin ditipu, engkau mungkin Kalau soal itu saya sudah berapa kali memutihkan. Saya belajar pemutihan. Karena kalau Tuhan bilang aku putihkan engkau. Ya dosamu sebagai merah kermisi aku putihkan engkau. Seperti apa? Ya, putih. Iya. Saya putihkan saudara. Sampai orang itu meninggal. Ada 2 yang meninggal saudara. Satu seorang ibu, satu seorang opa. Keluarganya tanya, saya bilang enggak ada. Atau ada yang saya bilang enggak. Biasa kan begitu kan keluarga. Siapa tahu ada hutang atau apa kan? Saya bilang enggak. Saya cerita kepada istri saya kaget. Kenapa enggak bilang-bilang? Lah, kalau bilang-bilang tidak akan mungkin terjadi. Banyak kan kalau bilang istri bilang, lebih baik kita ke pasar gitu kan. Pasti kalau kita kasih pinjam akan kembali itu. Ya, siap-siap saja. Saudara kesilam Tuhan dalam Wahyu katakan begini 21 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 dan 4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada. Ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Rebutlah hidup yang kekal. Ya, untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara, di dalam Ibrani 12 ayat 1, kalau saudara bisa baca, dikatakan ada di mana kita sedang berlomba, ya dikatakan berlombalah dengan tekun, karena di sana banyak saksi, banyak yang menonton kita. Saudara, itu luar biasa. Ya, bertandinglah. Kalau memang kita belum, minimal kita berusaha untuk memulai dengan yang baik. Yang setuju katakan amin. Kita semua belum ada yang sempurna Bapak Ibu. Belum ada. Saya belum bisa mengaku bahwa saya sudah sempurna. Tetapi saya sedang menuju itu. Alkitab kita katakan bahwa kita semua sedang menuju keserupaan dengan Kristus. Amin. Nah, proses-proses inilah yang sedang kita hadapi saudara. Persoalan demi persoalan kita harus lewati dan kita harus menangkan di dalamnya. Amin. Karena tujuan Tuhan itu supaya kita menang. Bukan kita menjadi pecundang saudara. Kita harus dan harus. Kita akan lebih dewasa Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita juga kadangkala mungkin sudah tetapi dengan intensnya kita mencari Tuhan, mendengar firman Tuhan, terus ada dalam perkumpulan, kita dalam penyembahan, saya rasa tadi enak sekali, bukan rasa saya, ya. Pertama saya duduk, saudara, saya duduk. Ketika masuk dalam penyembahan, ya, tidak tahan, saya harus berlutut. Saya pikirkan cuma di depan aja mau berlutut kan. Tapi saya nikmati, saudara. Ini saya berlutut. Walaupun secara ini tiba-tiba mulai kram kan, saya bukan 40-an lagi kan, 60-an kan. Saya bergeser sedikit, tidak menghalangi.
Pertama saya angkat tangan, lama-lama tangan saya menopang. Ya saya gunakan aja meja untuk menopang. Ya kan? Pada tidak nyaman di kaki kita lipat. Tapi saya nikmati pujian penyembahan. Amin saudara. Itu juga pilihan. Nggak masalah. Jangan malu-malu. Ketika kita masuk penyembahan, saudara yang duduk tiba-tiba saudara mau berlutut, silakan. Apakah menghadap ke depan atau saudara balik untuk meringankan saudara, tangan saudara mungkin di kursi menopang begini, no problem. Tapi masuk penyembahan ya tutup mata, enggak peduli. Orang mau lihat atau tidak. Engkau mau menangis, silakan engkau menangis. Menangis karena sukacita atau menangis karena penyesalan, terserahlah. Tetapi nikmatilah penyembahan itu. Saya senang rumah penyembahan rupe. Bukan uang rupe, bukan rupenya India. Ya. Rumah penyembahan, saudara. Betapa nyamannya kalau engkau di rumah, memang mungkin kondisi tertentu, nggak bisa saudara. Nah maksimalkan ketika engkau hadir di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Maksimalkan saudara. Itu bukan untuk pemimpin di sini. Bukan untuk pengurus. Untuk saudara sendiri, yang setuju katakan amin. Untuk kita sendiri Bapak Ibu. Yang menerima itu berkat untuk kita. Mungkin saya katakan, mungkin sementara ini masalahku mungkin seperti saya tinggalkan, tidak ingat lagi. Ya betul, masalah boleh ada, persoalan boleh ada dalam hidup kita. Tapi bukankah Tuhan katakan tidak akan melebihi dengan kekuatanmu. Dia setia Bapak Ibu. Dia akan memberikan engkau jalan keluar, kata Korintus. Dan saya paling suka kalimat terakhir, supaya engkau dapat menang. Berat seperti apa? Yang penting engkau bisa tanggung. Engkau bisa pikul, amin saudara. Mau 100 kilo, mau 500 kilo Tuhan berikan. Yang penting engkau bisa pikul. Cuma 5 kilo persoalan sudah minta tolong. Wih. Tetapi Tuhan tahu saudara, mulai dari 5 kilo dia kasih, 10 kilo. Mungkin ada di antara kita yang suka nge-gym. Apakah langsung 50 kilo? Plak, plak, plak. Pulang di rumah saudara tinggal begini saudara. Ya kan? Betul ya? Pertama mulai dari 5 kilo, 2 kilo ada saudara. Saya dulu 2 kilo dulu. Cuk, cuk. Jangan langsung paksa. Mau dilihat. Nah banyak orang seperti itu. Cepat KO saudara. Harus melewati dan ketika engkau sudah melewati proses saudara. Engkau tidak minta Tuhan kalau boleh angkat masalahku. Saudara tahu ketika sudah tidak ada punya masalah. Di mana tempatnya? Panaikan. Bolangi. Betul? Engkau mau dicubit, mau dipukul, mau ditampar. Tidak terasa. Jadi bersyukurlah ketika Tuhan izinkan masalah. Oh iya Tuhan, terima kasih saya masih hidup. Saya masih bisa berdampak dan menjadi berkat. Jangan bilang-bilang sudah umur begini. Makanya sampai ada lagu kan. Siapa bilang lansia itu tidak berguna. Saya kalau ke Jakarta ke cucu, wah sangat berguna. Opa datang, gendong. Walaupun sudah ini. Dari umur 2 tahun, 5 tahun. Opa bilang, waduh berikut datang 6 tahun. Opa sudah nyerah ini. Karena opa yang satu sudah nyerah. Makanya opa yang satu dia senang kalau opanya Makassar datang. Sudah ada, dia terhindar lah. Saudara, jangan bilang. Halo yang 60-an, kita masih sangat berguna. Amin. Iya loh. Berguna apa disuruh-suruh cucu? Opa. Saya kenal seorang yang dia nggak bisa, karena dia seorang direktur, pemimpin perusahaan. Pokoknya poin pertama harus taat. Poin kedua kembali ke poin pertama, itu istilahnya kan. Dia bilang tidak akan mungkin cucu saya perintah. Setelah ada cucu. Katanya, istrinya bilang katanya tidak.
nggak bisa ngomong. Cucunya perintah. Paling enak kalau kita lagi ini, cucu lagi iseng-iseng dia main, opa, peng, wih. Lama-lama, pung, itu ternyata keras, sakit juga. Gitu kan? Kita masih punya manfaat, amin. Nah, kehidupan yang kita alami saudara hari-hari ini mungkin. Kita lihat, Alkitab kan sudah katakan, kalau engkau mau menjadi emas murni, engkau harus dibakar. Baru-baru ini di sini yang khotbah itu Pendeta Maripa, Pastor Maripa, orang India. Dia hafal ayat, banyak ayat ke Alkitab. Kadang-kadang saya bercanda, ada bilang, saya mau seperti itu. Saya bilang begini, sudah dengar kesaksian? Iya, 6 tahun dia di penjara. Masuk penjara dulu 6 tahun, baru bisa tampil seperti. Karena hari-hari dia baca. Ada proses yang harus kita lewati. Amin saudara. Jangan bilang langsung, enggak bisa. Saya yang enggak bisa. Saya sampai sekarang kalau mau pimpin perjamuan tetap baca. Tetap baca. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25 tetap baca. Walaupun saya sudah hafal tetapi otomatis gitu kan? Nah saudara kesalahan Tuhan, proses demi proses Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Untuk membuat engkau lebih orang dewasa itu, ada yang cengeng enggak? Anak-anak itu selalu. Tapi orang dewasa enggak. Tapi biarlah kalau kita cengeng, karena kita mengingat kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita. Amin. Kita mau menangis boleh saudara. Saya kalau mengingat betapa baiknya Tuhan saudara, ini air mata ini tidak bisa ditahan. Kalau kita lagi memuji Tuhan, kita ingat betapa baiknya Tuhan, pasti ini keluar. Apalagi dalam doa. Saya bisa menangis kalau ingat itu. Justru kalau saya dipukul di apa, saya mungkin tidak akan menangis. Orang tua saya meninggal, saya tidak menangis. Tetapi kalau kita mengingat bagaimana kasih Tuhan luar biasa, saudara, saya tidak peduli. Kadang-kadang saya sudah tiba-tiba menangis, tiba-tiba sudah tidak peduli, saudara. Biarin aja apa kata orang, nggak masalah. Karena saya sedang diperbaharui hari demi hari. Amin, saudara. Kita mau menikmati bagaimana Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah yang terakhir, ini tujuan Tuhan. Sama-sama katakan pemenang. 2 Timotius 4 ayat 7 katakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Biasanya kita dengar ini ayat ini di mana saudara? Karena ayah saya di kuburnya, di depan kuburnya itu ditaruh ayat ini. Tetapi sadarkah kita bahwa ayat ini sesungguhnya buat kita yang hidup? Mengingatkan kita saudara. Bisakah kita sampai pada akhir kita tetap percaya melayani Tuhan? Ini persoalannya Bapak Ibu. Aku telah mengakhiri saudara. Betapa wow. Karena hidup ini selain pilihan ada namanya kita masuk dalam satu arena pertandingan. Ada banyak yang harus kita kalahkan dalam diri kita sebenarnya. Itu arenanya Bapak Ibu. Arenanya bukan kita mau cari masalah dengan orang lain. Arena perjuangan pertandingan kita saudara. Melawan diri kita sendiri. Amin saudara. Kadang-kadang kita kalah terhadap diri kita sendiri. Kadang-kadang keinginan kita ini terus mau difasilitasi. Padahal kita tahu ini barang ini sedang menuju kepada kebinasaan. Sedang lenyap. Kata 1 Yohanes pasal 2. Bahwa semua ini sedang lenyap. Keinginan daging, keangkuhan hidup. Semua yang manusia banggakan itu. Kenapa kita mau pertahankan itu semua? Kalau ada syukur puji Tuhan. Kita pertahankan itu kalau memang itu kita gunakan untuk Tuhan. Amin. Setuju katakan amin. Gak apa-apa.
Kita meminta juga Tuhan kalau boleh fasilitasi. Untuk apa? Supaya saya bisa bawa anak saya, istri saya pergi ke Rupe. Ya kan? Kalau hujan Tuhan agak kurang ini. Apalagi nanti musim mau berber, sudah berber ini. Kalau saudara mau berdoa hari-hari ini, berdoalah. Kalau memang itu kebutuhan kita. Saya percaya Tuhan pasti berikan. Tapi ada banyak orang ketika Tuhan percayakan, dia salah menggunakan kepercayaan Tuhan. Pertama dia rajin bawa istri anak-anak ke gereja. Lama-lama, aduh, anak-anak mau minta hari Minggu ke ke pantai. Jauh-jauh lagi. Oh iya ya. Minggu berikut masuk gereja. Berikut lagi, oh anak-anak mau minta berenang di sana. Pergi lagi. Karena mumpung ada mobil. Dulu kan kalau motor nggak bisa. Lama-lama, kenapa? Mobil di bengkel. Kenapa? Saudara, kesalahan Tuhan, gunakanlah waktu itu. Gunakanlah semua kesempatan itu. Untuk kita lebih baik lagi ke depan. Saudara, kalau kita menghormati Tuhan, kita takut Tuhan. Bukan saja kita mendapatkan penghormatan. Tuhan katakan manusia akan hormati kita. Ya. Itu satu paket. Roma 8 ayat 37 dikatakan begini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Kita dipersiapkan menjadi pemenang. Pertandingan itu ada dalam diri kita. Kita harus menang dalam setiap area kita. Ada orang katakan di dalam diri kita ada 7 area yang harus kita selesaikan. Termasuk area keuangan kita. Kita harus bisa menguasai keuangan kita. Amin saudara. Ada banyak orang keseleo karena tidak bisa memanage keuangannya dengan baik. Ya, saya mau katakan kepada saudara. Ada banyak terjadi pertengkaran dan sebagainya karena barang ini saudara. Ada area-area tertentu juga di dalam diri kita yang harus kita selesaikan. Saudara lihat, satu saat engkau akan melihat apa yang kau lakukan, kerjakan itu tidak sia-sia. Amin saudara. Di dalam Dia, saudara jangan takut. Kalau Tuhan bilang aku menyertai engkau sampai ke saudara alam, percayalah Dia akan menyertai engkau. Percayalah Dia akan memberikan kekuatan kepadamu. Mana bisa, Tuhan Yesus kan sudah naik ke sorga. Dia katakan aku kirim Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Dia akan memberikan engkau kekuatan. Dia akan menolong engkau. Dia menghiburkan engkau. Semuanya Dia berikan kepada saudara. Itu perwakilannya. Kalau dia secara fisik terbatas di Timur Tengah. Tapi bersyukur, lebih berguna aku pergi katanya kan. Supaya penolong itu bisa. Apa yang kita mau takutkan? Kalimat terakhir dikatakan menjadi pribadi yang kokoh, yang siap bersaksi demi Kristus. Hidup kita berdampak dan menjadi berkat. Saya mau tanya kepada saudara hari-hari ini, seperti apa kondisi saudara? Apakah hari-hari ini engkau merasa Tuhan, kelihatannya saya sepertinya tidak berguna. Engkau mulai minder, tidak percaya diri. Hari-hari ini mungkin saudara ketika masalah itu menghimpit saudara. Mungkin lebih besar ya saudara hadapi. Mungkin ada kekecewaan. Bahaya kalau kita tidak bisa menyelesaikan itu semua. Hari ini seperti apa kondisi saudara? Tapi hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara. Bahwa mari benar-benar perhatikan diri kita. Kita manage diri kita dengan baik. Posisikan posisi kita yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Kita berdiri di posisi yang tepat. Jangan sampai salah. Kalau engkau sedang bergumul, mari kita mau datang kepada Tuhan. Saya mengundang pemain musik singer. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan.
Sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Oh, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang